Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Budiman. Di sini saya akan ngebahas materi dari kuliah Manajemen Basis Data. Nah, yaitu tentang OLTP dan OLAP. Langsung saja. Pengertian dan karakteristik dari OLTP. OLTP itu singkatan dari Online Transaction Processing. Sistem yang digunakan untuk memproses transaksi secara cepat dan akurat. Contoh sederhananya, ada transaksi pembelian barang di e-commerce, input data mahasiswa di kampus, dan penarikan uang di ATM. Karakteristik OLTP yaitu transaksi singkat tapi sering terjadi. Data yang diolah biasanya detail dan spesifik. Fokus pada kecepatan dan integritas data. Operasi yang sering dilakukan oleh OLTP yaitu insert, update, dan delete. Contoh yang lebih spesifiknya, misalnya kita belanja modem rakitan di e-commerce. Sistem akan langsung merespon, stok barang berkurang, data pembeli dan alamat tersimpan, pembayaran terverifikasi. Proses ini harus real time, akurat, supaya data selalu up to date. Nah, untuk OLAP itu singkatan dari Online Analytical Processing. Sistem yang digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Biasanya digunakan oleh manajer atau analis buat ambil keputusan strategis. Untuk contoh sederhananya ada laporan penjualan mingguan atau bulanan, analisis tren penjualan di berbagai wilayah, data mining atau data warehouse. Karakteristik dari OLAP yaitu ada data yang diolah, biasanya besar atau big data. Fokus pada analisis dan pengambilan keputusan. Query-nya kompleks, seperti perbandingan data dari waktu ke waktu. Lebih lambat daripada OLTP, karena skalanya lebih besar. Nah, contoh yang lebih spesifiknya, misalnya pemilik toko modem pengen tahu nih, berapa total modem yang laku tahun ini, wilayah mana saja yang paling banyak beli modem, apakah tren penjualannya modem naik atau turun. Perbedaan OLTP dan OLAP. Nah, OLTP itu memproses transaksi harian, data detail, real time, kecepatan dan integritas data. Contohnya ada di transaksi e-commerce. Nah, untuk OLAP menganalisis data yang besar, datanya ringkas dan historis, keakuratan analisis dan tren. Contohnya ada di laporan penjualan bulanan. Contoh penerapan di dunia nyata untuk OLTP ada di mesin kasir di toko atau supermarket, sistem absensi mahasiswa atau karyawan, ada aplikasi mobile banking. Untuk OLAP, laporan kinerja keuangan perusahaan, dashboard analitik di Google Analytics, analisis big data di perusahaan e-commerce besar. Jadi mungkin begitu saja penjelasan dari saya untuk OLTP dan OLAP. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nopal Endas. Kali ini di dunia data saat ini kita sering mendengar istilah ETL. Tapi apa sih sebenarnya ETL itu? Kenapa penting untuk dipahami oleh para analis data, pengembangan sistem, dan bahkan pembisnis? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Apa sih ETL itu? ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load. Ini adalah 3 tahap utama dalam proses integritas data, khususnya saat kita ingin memindahkan data dari berbagai sumber ke dalam satu sistem pusat seperti data warehouse. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah ekstrak atau ekstraksi. Tahap ini adalah proses pengambilan data dari berbagai sumber. Sumber data bisa bermacam-macam seperti database relasional, LCSF atau Excel, API dari sistem lain, data log aplikasi, dan web scraping, dan lain-lain. Tantangannya di tahap ini adalah bagaimana mengakses dan mengekstrak data dari sistem yang berbeda, apalagi jika strukturnya datanya tidak seragam. Yang kedua adalah transform atau transformasi. Setelah data diambil, biasanya datanya masih mentah, bisa tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak sesuai format yang dibutuhkan. Di tahap transformasi, data akan dibersihkan dari duplikasi atau error, dikonversi formatnya, misal tanggal dari menjadi digabung antar tabel atau file.
dihitung nilai turunan, dan diberi label atau dikategorikan. Tujuan tahap ini adalah menjadikan data siap pakai, akurat, dan terstruktur. Yang ketiga ada load. Setelah data sudah rapi dan sesuai kebutuhan, kita masuk ke tahap load. Data akan dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan utama, misalnya data warehouse seperti Amazon Redshift, Google BigQuery, atau Snowflake. Database, analitik lainnya, atau bahkan data lake untuk skala besar. Disinilah data mulai bisa digunakan untuk pelaporan atau reporting, analisis, machine learning, dan pengambilan kebutuhan bisnis. Nah, di bagian 2 ini kita akan menjelaskan tentang ilustrasi proses ETL. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh nyata dari implementasi ETL. Misalkan, ada perusahaan retail dengan 10 cabang di seluruh Indonesia. Setiap cabang menyimpan data penjualannya di file Excel harian yang berbeda-beda. Kantor pusat ingin menganalisis penjualan secara keseluruhan. Maka proses ETL-nya seperti ini. Yang pertama itu ada ekstrak. Sistem mengambil data dari semua file Excel harian yang dikirim dari cabang, bisa dilakukan secara otomatis setiap malam menggunakan schedule. Yang kedua ada transform. Data difilter, hanya mengambil transaksi 30 hari terakhir, format tanggal diseragamkan, nama produk diselaraskan, total penjualan per cabang dihitung, lalu semua data digabung jadi satu tabel besar. Untuk ketiga adalah load. Hasil akhir dimasukkan ke dalam data warehouse perusahaan. Dari sana, tim manajemen bisa menggunakan dashboard seperti Power BI atau Tableau untuk melihat laporan penjualan nasional harian. Dengan ETL, pekerjaan yang tadinya memakan waktu berhari-hari bisa diselesaikan secara otomatis setiap hari dalam hitungan menit. Tool yang digunakan dalam ETL, sekarang mungkin kamu bertanya, kalau mau membuat sistem ETL pakai alat apa ya? Beberapa tools populer untuk ETL adalah yang ke satu itu ada open source tool, yaitu Apache NiFi, Talend Open Studio, Airbyte, Pentaho Data Integration. Yang kedua itu ada Enterprise Tool. Yang ke satu ada Informatica, Microsoft SSIC, AWS Glue, dan Google Dataflow. Yang ketiga itu ada Script Base. Gunakan Python dengan library seperti Pandas, SQL, Alchemy, atau PyODBC. Gunakan Apache Spark untuk data skala besar. Tool mana yang digunakan tergantung pada kebutuhan, jumlah data, jenis data, biaya, integrasi, dan tingkat otomatisasi yang diinginkan. Kenapa sih ETL itu penting? Proses ETL adalah fondasi dari sistem Business Intelligence atau BI dan data analis. Tanpa ETL, data berserakan di mana-mana, tidak ada konsistensi data, sulit dianalisis, dan rawan kesalahan. Dengan ETL, data menjadi terpusat dan terstruktur. Analis bisa membuat laporan cepat dan akurat. Perusahaan bisa mengambil keputusan berbasis data atau data driven. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang proses ETL, extract, transport, load. Proses ini bukan hanya soal teknis, tapi sangat krusial dalam dunia data modern. Perkenalkan, nama saya Prasnanda Marenza dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data warehouse. Nah, sebelumnya, pernah nggak sih kalian mikir gimana sih perusahaan besar seperti Tokopedia, Shopee, maupun Netflix bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat? Nah, jawabannya adalah mereka semua memakai data warehouse. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data warehouse dengan cara yang tepat, simple, dan pastinya mudah dipahami. Yang bagian pertama adalah apa itu data warehouse. Data warehouse adalah penyimpanan yang sangat besar dan sangat terstruktur yang digunakan untuk kebutuhan analisis dan pelaporan. Bukan kayak gudang biasa aja ya. Ini adalah gudangnya data dari berbagai perusahaan yang dikumpulkan, disimpan, dan disusun dengan sedemikian rapi. Selanjutnya adalah tujuan dan fungsi data warehouse. Fungsi dari data warehouse adalah untuk membantu para pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data, bukan asumsi. Jadi semua keputusan mereka
berdasarkan angka dan fakta, bukan cuma feeling doang. Selanjutnya adalah contoh nyatanya. Misalnya nih, kamu punya toko online. Data penjualan kamu datang dari web, aplikasi mobile, dan juga toko fisik. Nah, data warehouse bakal ngumpulin semua data itu, lalu digabungkan, dan kemudian disusun dengan rapi. Jadi kamu bisa lihat produk mana yang paling laris, terus kapan waktu yang paling tepat, dan bahkan kamu bisa melihat pelanggan mana yang paling terbaik. Nah, data warehouse ini memiliki 4 ciri khas utama. Yang pertama adalah subject oriented, yang kedua adalah integrated, yang ketiga adalah time variant, dan yang terakhir adalah non-volatile. Nah, subject oriented berfokus pada satu topik tertentu, misalnya penjualan atau pelanggan. Selanjutnya adalah integrated, data dari berbagai sumber disatukan lalu digabungkan. Selanjutnya adalah time variant, jadi data yang disimpan dari waktu ke waktu bisa dilihat, jadi kita bisa melihat tren yang sedang terjadi. Non-volatile, data yang masuk tidak bisa diubah, tapi bisa ditambahkan. Kenapa data warehouse itu penting? Bayangkan kamu kalau mau menganalisis data dari 5 tahun ke belakang dan gak ada data warehouse. Kamu bakal buka banyak file dari berbagai tempat, dan itu tuh ribet banget. Nah, dengan data warehouse, 3 klik dan data langsung muncul dalam bentuk laporan yang mudah dimengerti. Jadi, tanpa data warehouse, perusahaan bakal sulit tahu apa yang sedang terjadi di dalam bisnis mereka. Sekarang bayangkan deh, kamu jadi seorang data analis. Data warehouse ini bakal jadi senjata kamu setiap hari. Maka nama saya Ergi Nur Jamil. Saya akan menjelaskan pengantar konsep data mart. Untuk definisi data mart yaitu subset dari data warehouse atau fokus pada kebutuhan spesifik departemen atau fungsi bisnis. Untuk analogi data warehouse, untuk analoginya itu ada data warehouse supermarket besar. Untuk data mart, toko kelontongan khusus misalnya hanya jualan jajanan. Kenapa kita perlu data mart? Alasannya itu untuk fokus pada kebutuhan spesifik, membantu analisis data jadi lebih cepat, mengurangi beban data warehouse yang selanjutnya lebih mudah diatur dan dikembangkan. Jenis-jenis data mart, yang pertama ada departemen data mart, dibangun dari data warehouse, contoh data mart marketing dari WDH e-commerce. Departemen data mart berdiri sendiri langsung dari sistem operasional. Contohnya data penjualan dari transaksi harian. Yang selanjutnya itu komponen utama dari data mart. Yang pertama ada data source, transaksi, laporan keuangan, dan log system. Yang kedua ada ETL atau extract, transform, load, ekstraksi, transformasi load ke data mart. Yang ketiga ada database storage atau MySQL, PostgreSQL, SQL, Oracle, dan lain-lain. Untuk contoh kasus e-commerce yaitu Shopee, data warehouse menyimpan semua data penjualan, gudang, dan pembayaran. Untuk data marketing, data pelanggan, umur, lokasi, minat. Yang selanjutnya ada data kampanye dan engagement iklan. Data mart keuangan yaitu untuk laporan keuangan. Keuntungan menggunakan data mart yaitu ada akses data lebih cepat dan analis lebih fokus, hemat infrastruktur, dan fleksibel dan scalable. Ya, yang selanjutnya untuk kesimpulan itu data mart adalah versi kecil dari data warehouse, dibuat khusus untuk mendukung analisis data dan departemen tertentu. Dengan data mart, proses analisis jadi lebih cepat, spesifik, dan hemat sumber daya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Siva Wirlandisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-5, yaitu tentang data lake. Salah satu solusi penyimpanan data modern. Data lake adalah sistem penyimpanan berskala besar yang bisa menampung semua jenis data, mulai dari yang terstruktur seperti database, semi terstruktur seperti file JSON, sampai yang tidak terstruktur seperti video, gambar, atau log system. Keunggulannya adalah fleksibilitas. Di data lake, data disimpan dalam bentuk mentah, jadi belum perlu dibersihkan atau diolah dulu.
ini cocok banget buat kebutuhan analisis lanjutan, data skills atau machine learning. Misalnya di perusahaan seperti Tokopedia, mereka bisa ngumpulin data transaksi, data login user, sampai video unboxing. Semua itu masuk dulu ke data lake, baru diproses sesuai kebutuhan tim data analisis atau data skill. Berbeda dengan data warehouse yang butuh data sudah rapi, data lake lebih terbuka. Tapi konsekuensinya kita butuh sistem manajemen yang baik supaya datanya tetap terkontrol. Teknologi yang sering dipakai untuk data lake, contohnya Hadoop, Amazon S3, atau Azure Data Lake. Mereka mendukung penyimpanan data dalam skala besar dan berbagai format. Jadi, intinya data lake adalah tempat penyimpanan yang powerful dan fleksibel untuk menghadapi tantangan data yang besar dan beragam di era digital ini. Saya harap penjelasan saya dapat dimengerti oleh kita semua. Cukup sekian untuk penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.